Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ibu dalam mata pelajaran prakarya di kelas 8. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetap semangat untuk terus mengikuti pembelajaran hari ini. Pada pertemuan kemarin, kita sudah belajar mengenai pengertian dan prinsip dari kerajinan bahan lunak. Dan untuk pertemuan sekarang, kita akan membahas mengenai jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Coba kalian lihat di buku paketnya halaman 12 dan sampai halaman 16. Baca teliti dengan seksama kemudian dicatat ya. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Ada dua jenis kerajinan dari bahan lunak, yaitu bahan lunak alam. Satu, bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contoh bahan lunak alam adalah tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan flour clay. Yang kedua, bahan lunak buatan adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa polimer clay, gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Itulah jenis dari kerajinan bahan lunak. Kemudian ciri-ciri dari bahan lunak. Satu, kita pelajari bahan lunak alam ya. Bahan lunak alam adalah bahan yang berasal dari tumbuhan dan hewan atau lapisan bumi yang bersifat lunak. Di antaranya satu, ini contoh yang termasuk bahan lunak alam, tanah liat. Ciri-cirinya, tanah liat memiliki warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat. Ciri yang berikutnya, tanah liat stoneware memiliki daya bakar hingga 1300 derajat Celcius, sedangkan earthenware hanya sampai 900 derajat Celcius. Tanah liat stoneware memiliki daya bakar hingga 1300 derajat Celcius, sedangkan earthenware hanya sampai 900 derajat Celcius. Tanah liat mudah hancur jika tidak memiliki proses pembakaran. Kemudian ciri yang berikutnya, campuran tanah liat adalah air. Pewarnaan tanah liat dapat dilakukan dengan glasir. Dapat pula hanya dibakar biskuit, lalu diberi warna cat langsung. Bahan yang ketiga dari bahan lunak alam
Maaf, yang kedua ya, yaitu kulit. Ciri-cirinya, kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem, sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit alami jika terbakar akan berbau sate. Kemudian kulit tidak tahan air. Jika terkena air, akan merusak struktur kulit. Kemudian contoh yang berikutnya, getah nyatu. Ciri-cirinya, getah nyatu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Produk berikutnya, flour clay. Berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Flour clay juga dicampur dengan air. Kerajinan dari flour clay tidak tahan air, karena jika terkena air akan mudah rusak. Ciri berikutnya, pewarnaan flour clay dapat dilakukan dengan pewarna makanan atau sintetis agar muncul warna-warna yang cemerlang. Itulah ciri dari bahan lunak alam ya. Selanjutnya, ciri dari bahan lunak buatan. 1. Ada polimer clay dan plastisin. Ciri-cirinya memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakan hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. Produk berikutnya dari bahan lunak buatan, fiberglass. Ini ciri-cirinya, memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kemudian kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Kemudian campuran fiberglass adalah katalis. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Ciri berikutnya, fiberglass tahan lama dan kuat. Kemudian yang berikutnya, lilin dan parafin. Contohnya, ciri-ciri dari lilin dan parafin. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara cetak atau cor. Pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Ciri berikutnya, lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Berikutnya, gips. Wujud bahan gips adalah bubuk dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Gips mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Yang terakhir, dari
contoh produk kerajinan bahan buatan yaitu sabun. Ciri-cirinya, sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukur saat padat. Kedua, cirinya, sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti flour clay. Ciri yang terakhir, sabun yang didiamkan akan mengeras. Itulah mengenai jenis dan karakteristik kerajinan dari bahan lunak. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai proses produksi kerajinan dari bahan lunak. Seperti biasa, Ibu tunggu catatannya untuk yang pertemuan sekarang. Difotokan lewat Japri, jangan lupa ya, di buku catatannya dikasih nama sama kelas. Sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.